Ya, baik teman-teman, sudah 56 ya. Anggap aja 54 ya. Tadi Bapak pengawas juga sudah Ibu hubungi, nanti insya Allah akan menyusul join ya. Baik, silakan dibuka videonya teman-teman semua. Ya, ya, tampakkan semua wajah cantiknya, wajah gantengnya. Ya, semua wajahnya udah semeringah ya, ceria, seger-seger. Ya, udah pada mandi semua ini ya. Iya, siap. Baik, yang terdengar suara saya dengan jelas, boleh diangkat jempolnya. Kalau suara saya sudah jelas, boleh diangkat jempolnya. Iya, Nadila Anggra ini boleh dibuka videonya, ya. Dan teman-teman yang lain yang belum tampak wajahnya, silahkan dibuka videonya. Kita akan mulai ya. Karena salah satu adab menuntut ilmu via virtual adalah menampakkan wajah. Karena kita sejatinya bertemu gitu ya. Saling bertatap muka, hanya bedanya kita tidak bertemu langsung gitu ya. Baik. Kita mulai saja ya teman-teman ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, semoga walaupun kita berat, semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan kepada kita semua ya. Sehat walafiat, sehat lahir batin, sehat jasmani, rohani, dan tentu hatinya tenang sore itu. Jadi indikator bahwa kita bahagia itu adalah hati kita tenang dan merasa bahagia gitu ya. Karena senantiasa dekat tentu indikator dan merasa dengan bahagia. Jadi kalau teman-teman hari ini merasa masih ada perasaan andilau antara dilema dan galau, maka pertanyakan, wah jangan-jangan aku masih belum deket ini sama Tuhan gitu ya. Jangan-jangan masih belum agar tidak ada suara-suara lain yang masuk ya teman-teman ya. Baik ya. Oke. Ya. Semoga semuanya bahagia. Coba lihat senyumnya, senyum yang terindah. Silakan. 1, 2, 3, cheese. Nah, itu ya Allah kita akan mudah gitu ya menerima ilmu atau menerima informasi yang kita dapatkan begitu ya teman-teman. Ya. Silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah saya akan menyampaikan informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2000. Tahui beberapa tempo yang lalu ya sudah kami share di grup dan mungkin
ada beberapa teman yang belum memahami atau ada yang merasa masih bingung. Ini maksudnya apa ya, Bu, dan lain sebagainya begitu ya. Mari kita kupas bersama-sama ya. Ya. LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi adalah lembaga penyelenggara tes nasional efisien dan efektif. Jadi teman-teman, LTMPT ini adalah lembaga penyelenggara tes untuk masuk ke perguruan tinggi ya teman-teman ya. Anggap saja lembaga ini adalah penjembatan ya, penjembatan antara pihak sekolah dengan pihak ya sebagai penyelenggara agar teman-teman itu dimudahkan gitu ya untuk melalui proses-prosesnya untuk mencapai cita-citanya begitu. Kemudian penerimaan mahasiswa baru PTN 2021 ya, peningkatan kualitas proses seleksi penerimaan, peningkatan kualitas mahasiswa baru di perguruan tinggi, kemudian terdapat 3 jalur seleksi. Nah ini teman-teman ya, kalau ada pertanyaan Bu, ada brand, kemudian ada SBMPTN dan seleksi mandiri gitu ya. Apa itu Bu SNMPTN? Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Kemudian SBMPTN adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri ya, dan yang tadi. Kemudian pengembangan model proses seleksi sesuai perkembangan teknologi informasi dan era digitalisasi melalui ujian tulis berbasis komputer atau sering kita akrab menyapanya dengan UTBK ya. Kemudian model tes dan seleksi calon mahasiswa baru mengacu pada prinsip-prinsip adil, transparan, fleksibel, efisien, dan accountable. Jadi jangan khawatir ya teman-teman ya, bahwa waduh saya ini selama sekolah, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, saya ini termasuk alhamdulillah masuk dalam prestasi 10 besar gitu ya. Tapi ada kekhawatiran, wah jangan-jangan nanti ada something lagi gitu ya. Tenang aja, insya Allah di LTMPT ini lembaga yang insya Allah kredibel gitu ya teman-teman ya, sangat dipercaya dan tidak ada istilah manipulasi sama sekali begitu. Lanjut. Kemudian apa sih fungsi dan tujuan dari LTMPT itu sendiri ya? Yang pertama adalah mengelola dan mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNPTN dan SBMPTN oleh rektor atau direktur PTN. Jadi mungkin teman-teman sebagian masih asing ya mendengar kata rektor atau direktur PTN gitu ya. Apa sih Bu rektor itu Bu gitu? Kalau di kampus tuh apa Bu gitu? Kalau di sekolah tuh ya istilahnya kepala sekolah kita gitu ya. Jadi pimpinan tertinggi ya. Pimpinan tertinggi di sebuah universitas itu sering disebut dengan rektor ya. Namanya rektor gitu. Kemudian melaksanakan ujian tulis berbasis komputer UTBK. Nah, ini ada yang masuk ya. Kemudian menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan PTN ya. PTN yang kita tuju gitu. Lanjut, melaksanakan tes masuk perguruan tinggi yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa berdasarkan nilai akademik atau nilai akademik dan prestasi lainnya melalui jalur SNPTN. Ya. Membantu, ya jadi poin yang ini tadi ya, membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa itu sangat membantu ya. Jadi lembaga ini sangat membantu untuk seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia gitu ya. Dengan adanya LTMPT ini, jadi perguruan tinggi itu dimudahkan gitu ya dalam menyerap atau menjaring bibit-bibit unggul atau bibit-bibit yang terbaik ya, yang dirasa memang atau bibit-bibit yang beruntung ya bisa masuk di sebuah universitas begitu. Karena tidak mungkin ya rasanya sebuah perguruan tinggi itu melakukan
penjaringan dengan mandiri begitu akan sangat menyita waktu dan tentu mohon maaf, silahkan di-unmute semuanya ya, begitu. Ya, dan itu sangat menyita waktu ya teman-teman ya, menyita waktu, tenaga dan mungkin sangat kurang efektif begitu, sehingga untuk mengefektifkan itu semua melalui lembaga LTMPT ini, gitu. Lalu membantu memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK saja atau UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN melalui jalur SBMPTN. Ya. Mohon maaf ya, ini agak ngadat sedikit. Bismillah. Harap bersabar ya. Ya, baik. Kemudian jalur dan kuota. Nah, ini ya. Yang pertama ada SNPTN. Ini yang mungkin sering teman-teman pertanyakan ya. Bu, ada berapa persen sih, Bu? Berapa persen gitu dari masing-masing kuota gitu ya. Untuk SNPTN sendiri minimum 20% berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN begitu. Nah, kemudian untuk SBMPTN minimum 40% berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Pelaksanaan tes menggunakan komputer ya. Biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi pemerintah. Selanjutnya, seleksi mandiri itu maksimum 30% ya, dapat menggunakan hasil UTBK. Jadi kalau di total itu ada 90% ya, yang 10%-nya itu nanti akan mandiri begitu ya. Nah, karena sekolah kita alhamdulillah ya SMA 1 alhamdulillah ya, Allah karuniakan kita sekolah yang akreditasi A begitu ya. Jadi insya Allah tidak ada masalah terkait PDSS. Lanjut, single sign on atau SSO ya. Pengisian PDSS, pendaftaran SNPTN dan pendaftaran UTBK SBMPTN harus memiliki akun LTMPT. Nah, jadi teman-teman mulai hari ini ya sudah boleh membuat akun masing-masing ya. Kemarin ada yang udah aktif japri ke Ibu ya. Bu, gimana Bu? Menunggu sekolah kah atau boleh Bu kami membuat akun ya? Silahkan jika memang tidak memberatkan teman-teman silahkan membuat akun secara mandiri ya. Dan tentu menyertakan foto ya, foto yang sopan, yang terbaik ya. Kemudian menggunakan seragam yang rapi ya. Hindari foto-foto selfie. Ya, mengapa? Karena ini sangat berpengaruh untuk masuknya teman-teman ke perguruan tinggi. Karena ada pengalaman yang lalu-lalu gitu ya. Ada foto salah satu siswa atau siswi yang selfie, entah itu pribadi, dengan kakak, adik, atau dengan keluarga begitu. Maka itu ya hanya dipandang sebelah mata saja oleh LTMPT gitu, bahwasanya wah ini nggak serius gitu ya, nggak sungguh-sungguh gitu ya, bukan sesuatu untuk
selfie-selfie atau main-main begitu ya teman-teman ya. Yang mungkin nilai kita tinggi gitu ya, bahkan mungkin masuk 10 besar atau mungkin tertinggi, tapi hanya karena hal-hal sepele seperti itu ya, foto selfie dan lain sebagainya, sehingga itu menjadikan kita bergeser. Mending mungkin kalau masih bergeser, kalau tiba-tiba kita di diskualifikasi bagaimana? Nah, itu bisa saja terjadi gitu ya. Jadi hindari sesuatu yang mungkin sifatnya sepele tapi itu merugikan diri kita sendiri begitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita pentingnya memperhatikan aturan-aturan mainnya ya teman-teman ya. Sampai di sini jelas ya teman-teman ya. Kemudian melalui akun kita tersebut pengisian PDSS oleh sekolah. Jadi insya Allah nanti ini kita yang akan mengisi ya teman-teman ya, sedang OTW untuk proses pengisian data PDSS bagi teman-teman yang masuk 40% itu ya. Kemudian pendaftaran SNPTN, pendaftaran UTBK, SBMPTN. Nah, ini yang terjadwal itu tanggal 4 Januari sampai 1 Februari 2021 itu sudah dibuka ya teman-teman ya untuk registrasi akun LTMPT untuk PDSS dan SNPTN. Jadi silahkan ya, kurun waktu hampir 1 bulan ini silahkan dimaksimalkan sebaik-baiknya untuk pembuatan akun begitu. Jika ada kesulitan dan sebagainya, boleh bertanya ke teman atau boleh bertanya dengan kami gitu ya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya begitu jika ada kesulitan begitu. Lalu registrasi akun LTMPT untuk UTBK SBMPTN 7 Februari sampai 12 Maret 2021. Semoga jadwal ini tidak meleset ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan dimudahkan seperti itu. Lalu lanjut deskripsi PDSS dan SNPTN tahun 2021. Nah, ini PDSS ya atau pangkalan data sekolah dan siswa ini merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai raport siswa yang eligible mendaftar. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ya. Bu, eligible itu maksudnya seperti apa begitu ya? Ya, eligible ini adalah siswa yang masuk dalam kategori siswa unggulan ya yang ditetapkan oleh sekolah ya. Dan masuk dalam kriteria 40% ya. 40% yang sudah diparalelkan oleh pihak sekolah ya. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Wah Bu, nanti siapa aja ya kira-kira ya, saya masuk nggak ya gitu ya. Ya tenang aja gitu ya. Bismillah, kalau memang rezeki pasti nggak akan kemana gitu ya. Selama yakin bahwa selama ini ya 3 tahun ini kita sudah memberikan yang terbaik untuk diri kita dan untuk masa depan kita ya. Semoga kita masuk dalam kriteria siswa yang eligible ini ya. Kalaupun belum masuk dalam kriteria tersebut, tidak usah berkecil hati gitu ya, karena masih ada yang namanya SBMPTN begitu ya, mandiri gitu ya. Jadi masih banyak jalan untuk menuju Roma gitu ya, nggak perlu khawatir karena rezeki kita itu tidak hanya ditentukan dari SNPTN saja gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa waduh si A si B itu masuk SNPTN ya beruntung banget kok aku enggak gitu. Tidak usah berkecil hati atau tidak usah berpikir bahwa wah kayaknya aku kurang beruntung. Ya, tidak usah berpikir bahwa kita ketika kita tidak masuk dalam kriteria tersebut kita tidak beruntung ya. Salah besar gitu ya. Justru Allah memberikan kita atau Tuhan memberikan kita kesempatan-kesempatan untuk di jalur-jalur yang lain. Mungkin rezeki kita di sana gitu ya. Mungkin Allah berikan kita jurusan yang terbaik yang memang itu sesuai dengan kemampuan kita di masa mendatang gitu. Jadi Allah tuh tahu banget gitu ya kemampuan kita gitu. Jadi insya Allah nggak akan salah gitu ya. Meskipun kita berpikir bahwa oh kok harapan kita nggak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Ya, yakinlah bahwa apa yang sudah ditetapkan Allah, apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka itu yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga, dan untuk masa depan kita. Yakinlah, nanti pasti akan ada hikmah, banyak hikmah
di balik itu semua, begitu ya. Kemudian PDSS mengakomodasi Kurikulum Nasional 2006 KTSP dan Kurikulum 2013 Sistem Paket dan SKS. Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan daftar PDSS. Nah, kebetulan di sekolah kita kan alhamdulillah ya kurikulum 2013 dan tidak ada masalah terkait PDSS ini sendiri begitu. Kemudian untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Terakhir, pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab pihak kepala sekolah. Jadi teman-teman, nanti kami akan menginput semua nilai rapot teman-teman semua dari semester 1 sampai semester 5 ya. Dan akan disesuaikan dengan rapot asli kalian. Jadi rapot kalian itu sudah dipegang ya sekarang ya. Halo? Rapot kalian sudah dipegang masing-masing ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, siap. Karena kemarin kan udah pembagian rapot ya. Jadi itu dijaga baik-baik ya dokumen negara. Kemudian SNPTN tahun 2021. Nah, ini ada beberapa syarat-syaratnya ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah siswa SMA, MA, SMK yang mempunyai NPSN. 2, ketentuan akreditasi ya. Akreditasi A itu 40% terbaik di sekolahnya. Nah, alhamdulillah kita termasuk ya. Alhamdulillah kita termasuk dalam kriteria ini ya, teman-teman ya, akreditasi A dan diberi kesempatan 40% dari siswa eligible yang nanti akan ditentukan oleh pihak sekolah. Kemudian akreditasi B ini diberikan kesempatan 25% terbaik dari sekolahnya. Nah, selanjutnya untuk akreditasi C dan lainnya itu 5% terbaik di sekolahnya. Kemudian mengisi pangkalan data sekolah dan siswa PDSS. Data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Itu tadi persyaratan dari sekolah. Nah, selanjutnya persyaratan pesertanya ya. Siswa SMA, MA, SMK kelas terakhir atau kelas 12 ya pada tahun 2021 yang memiliki prestasi unggul. Mohon maaf ya, masih ada yang belum mematikan mungkin. Minta tolong di-unmute ya semuanya ya, agar tidak ada suara-suara kresek-kresek dan lain sebagainya gitu. Ya, minta kerjasamanya ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, kemudian kriteria yang pertama memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratannya yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Yang kedua memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Yang ketiga, memiliki nilai rapot semester 1 sampai 5 yang telah diisikan oleh PDSS. Dan yang keempat, peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Jadi ini teman-teman ya, poin yang kedua itu memiliki NISN. Jadi pastikan ya NISN teman-teman itu sesuai dengan kartu pelajar teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang kartu pelajarnya hilang atau mungkin basah, pernah kehujanan, itu segera diurus, segera diperbaiki ya, biaya administrasinya sebesar 25.000. Kenapa kartu pelajar ini harus segera diurus? Karena ini nanti menjadi salah satu syarat ya. Salah satu syarat untuk masuk ke PTN teman-teman ya. Jadi jangan menganggap sepele kartu pelajar itu gitu ya. Ah, apaan sih ini kartu pelajar bentar lagi udah nggak laku gitu ya. Jangan gitu ya. Hargai itu jerih payah teman-teman selama 3 tahun itu ada kenang-kenangan khusus di sana ya. Kemudian pilihan program studi. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Yang kedua, jika memilih 2 program studi,
Salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, atau SMK asalnya. Jika memilih satu program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Yang ketiga, disarankan tidak lintas minat atau tergantung ketentuan PTN yang dituju. Jadi ini untuk poin 1 dan poin kedua terkait pilihan program studi ini ya teman-teman ya. Misalnya gini, si A pengen masuk ke Unmul gitu ya, pengen masuk ke Unmul. Atau pengen masuk ke ITK. Nah itu boleh memilih prodi 2. Satu misalnya fakultas kedokteran, yang kedua pendidikan matematika. Itu boleh teman-teman karena dalam satu universitas yang sama dan asal daerah yang sama pula karena kita kan di Bontang ya. Kemudian Unmul di Samarinda, masih satu lingkup provinsi Kalimantan Timur. ITK juga di Balikpapan, masih satu lingkup provinsi Kalimantan Timur, ya. Atau begini, Bu, saya mau satunya di Jawa, Bu, boleh nggak? Boleh, ya. Satu di Unmul ngambil biologi murni, misalnya, satu di Undip ngambil perawat misalnya, gitu ya. Itu boleh, boleh-boleh saja. Atau kemarin ada pertanyaan nih. Bu, saya pengen dua-duanya itu di Jawa atau pengen dua-duanya di Sulawesi, di Unhas gitu ya. Boleh-boleh saja, insya Allah ya. Jadi misalnya di Unhas pengen ngambil ilmu hukum sama HI gitu ya, boleh silahkan. Nah yang poin ketiga itu yang tidak disarankan untuk lintas minat, ini ada pengecualian ya teman-teman ya. Kalau memang dari perguruan tinggi tersebut mengizinkan ya tidak masalah gitu. Oke, baik sampai di sini cukup jelas ya teman-teman ya. Kita lanjut. Ya, nanti jika ada pertanyaan boleh dicatat dulu. Ini ada yang masuk. Boleh dicatat. Kemudian nanti ditanyakan di akhir sesi ya teman-teman ya. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut. Silahkan di-unmute suaranya. Ya, tahapan pendaftaran SNPTN tahun 2021. Ya, yang pertama adalah pengumuman kuota oleh LTMPT bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. Kemudian registrasi akun LTMPT bagi sekolah, ini wajib bagi sekolah yang belum punya akun LTMPT ya. Kemudian registrasi akun LTMPT bagi siswa. Ini wajib bagi semua siswa kelas 12 ini melalui laman http portal tnpt.ac.id itu wajib ya. Kemudian sekolah menentukan calon peserta berdasarkan data LTMPT dari jumlah siswa dan akreditasi di Dapodik, Pusdatin, Kemdikbud atau Emispendis Kemenak. Kemudian pengisian PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa, pendaftaran SNPTN, pilihan PTN dan program studi, pendaftar dapat memilih paling banyak 2 PTN, ya, pengunggahan portofolio ini wajib bagi peserta yang minatnya ke seni atau olahraga, begitu. Lanjut, seleksi jalur SNPTN ini berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN. Kemudian pengumuman kelulusan hasil SNPTN dan terakhir daftar ulang sesuai dengan PTN tempat calon mahasiswa yang dinyatakan diterima. Nah, ini pengumuman kuotanya teman-teman tanggal 28 Desember ya. Jadi kita sudah diumuman 40% ya. Baik. Lanjut ya. Oh. Ini agak ngadat sedikit. Mohon maaf. Oke. Sepertinya ini laptopnya agak kelelahan. Sabar ya. Bismillah. Ya. Lanjut. Ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Nah, ini
Poin pertama, pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah. Pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Ya, jadi jurusan IPA, ini teman-teman ya, diperhatikan jurusan IPA itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Sedangkan untuk IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Untuk jurusan bahasa karena kita tidak ada ya, jadi kita skip, dan SMK juga. Lanjut, poin yang kedua, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Nah, gini, tempo hari ada yang menanyakan ke saya, Bu, saya punya sertifikat nih, Bu. Nah, sertifikat akademik dan ada juga sertifikat non-akademik, misalnya lomba basket atau voli atau mungkin pidato dan lain sebagainya. Itu teman-teman simpan baik-baik ya. Semua sertifikat yang sudah kalian raih atau sudah kalian dapatkan itu disimpan baik-baik. Barangkali nanti itu bisa menjadi tambahan nilai plus. Misalnya nih ada nilai antara si A dengan si B nilainya kok sama gitu ya, qadarullah nilainya sama. Nah, mungkin pihak sekolah bisa saja menambahkan kriteria lain atau nilai tambahan plus dari sertifikat begitu ya teman-teman ya. Jadi itu disimpan baik-baik. Yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Ya, sudah jelas ya, sekolah kita insya Allah akreditasi A dan masuk kriteria 40% untuk siswa yang eligible. Tahapan pemeringkatan siswa oleh sekolah secara lengkap dapat dilihat pada informasi SNPTN 2021. Ini silahkan ya, laman resminya teman-teman boleh catat. Lanjut, jadwal kegiatan SNPTN 2021 ya. Ini tanggal 4 Januari itu peluncuran sistem PMB ya. Kemudian 4 Januari sampai 1 Februari itu ada registrasi akun LTMPT yang tadi di awal saya sampaikan ya, sudah boleh dilakukan oleh teman-teman secara mandiri begitu ya. 4 Januari sampai 8 Februari. Nah, ini catat ya, 4 Januari sampai 8 Februari ini penetapan siswa yang eligible oleh sekolah. Jadi dari kemarin tuh banyak teman-teman yang penasaran ya japri ke saya, Bu, sudah adakah Bu nilai paralelnya? Bu, sudah adakah Bu nama-nama yang masuk dalam kategori siswa-siswa yang eligible gitu ya? Jadi sabar aja gitu ya, insya Allah sedang OTW gitu ya. Nanti insya Allah tepat pada waktunya akan kita launching ya. Kemudian tanggal 11 Januari 2021 sampai 8 Februari 2021 itu pengisian PDSS. Kemudian tanggal 15 sampai 24 Februari pendaftaran SNPTN, 22 Maret ada pengumuman hasil SNPTN. Pendaftaran ulang itu di laman penerima PTN ya. Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pada pukul 15. Jadi semua jadwal ini sudah terjadwal dengan baik oleh LTMPT ya. Semoga tidak ada perubahan teman-teman. Boleh dicatat atau di SS. Ya, screenshot. Lanjut, deskripsi UTBK ya, ini untuk SBMPTN tahun 2021. Nah, ini dia ya. Boleh dilihat di sana ada materi tes, kemudian ada metode. Nah, ini ada Bapak Widodo ya. Ya. Selamat datang kepada Bapak Widodo ya. Selaku pengawas dari provinsi, selamat datang Bapak Widodo. Semoga sehat selalu nggih. Iya. Kami sudah mau mulainya Bapak. Iya. Selamat bergabung, semoga bisa membersamai kami ya Pak ya dari SMA 1. Izin lanjut ya Pak ya. Kemudian ini untuk UTBK 2021 tadi ya teman-teman ya.
Metode tes itu ujian tulis berbasis komputer UTBK. Kemudian kelompok ujian itu ada saintek atau sosum atau campuran. Kemudian ada hasil tes, setiap peserta akan diberi hasil secara individu. Kemudian materi tes terdiri dari tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik atau TPA. Kemudian pelaksanaan tes, ya. Tes dilaksanakan dalam 2 gelombang, ya. Teman-teman catat ini ada 2 gelombang, ya. 14 hari dan 28 sesi. Setiap sesinya itu setiap hari itu ada 2 sesi. Jadi Masya Allah ya, seluruh Indonesia ini kompak gitu ya. 14 hari ada 28 sesi. Pagi dan siang gitu. Jadi bagi yang muslim ya, jangan khawatir nanti ada waktu jeda untuk sholat antara jam 12 sampai jam setengah 1 itu menyesuaikan waktu kita ya. Kalau kita wita ya. Kemudian kesempatan tes, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes 1 kali saja. Jadi ini betul-betul kita mempersiapkan secara matang ya teman-teman ya, baik lahir maupun batin, mempersiapkan kesehatan, mempersiapkan segala sesuatunya termasuk belajar begitu ya. Sehingga kita betul-betul siap pada hari H. Nah, teman-teman ini agak ngadat sedikit ya. Mohon bersabar. Ya. Ini komputernya agak ngadat sedikit. Bismillah. Nah, lanjut persyaratan peserta UTBK. Nah, ini ada beberapa persyaratan ya, teman-teman ya. Yang pertama, memiliki akun LTMPT. Pastikan bahwa diri kita ini sudah terdaftar melalui akun yang sudah diinformasikan oleh LTMPT begitu ya. Ya, alhamdulillah bagi teman-teman yang sudah mendaftar melalui akun ya, kemarin sudah ada yang menyicil, itu alhamdulillah gitu ya. Teman-teman sudah, yang lainnya boleh juga menyicil dari sekarang. Yang kedua, siswa SMA, MA, SMK kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C tahun 2021 dengan usia maksimal 25 tahun per 1 Juli 2021. Jadi usia maksimal 25. Teman-teman kan masih belasan ini ya. Masih berapa usianya? 17 atau 18? Sudah ada yang 18? Atau masih ada yang imut-imut 16? Berapa nih usia rata-rata teman-teman sekarang? 18 ya? Ada yang 17 juga ya. Insya Allah aman ya. Ya. Usia yang ideal lah begitu. Kemudian yang ketiga, lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2019 dan 2020 atau lulusan paket C tahun 2019 dan 2020 dengan usia maksimal 25 tahun. Jadi kalau misalnya kita punya kakak nih yang lulusan kemarin, pas bedanya 1 tahun aja 2019. Ternyata qadarullah kemarin belum lolos gitu ya untuk SBMPTN-nya. Untuk tahun ini boleh dicoba kembali seperti itu ya. Jadi kemarin Ibu ada menginformasikan juga beberapa beasiswa, salah satunya yang beasiswa perintis itu ya teman-teman ya, yang ke ITB untuk siswa yang mungkin ada sedikit keterbatasan ekonomi tetapi memiliki nilai plus gitu ya dari segi prestasi akademik maupun prestasi non akademik itu boleh mencoba gitu ya dari 2019 dan 2020 gitu. Nah, lanjut poin yang keempat, persyaratan peserta ya. Peserta yang akan memilih prodi saintek maka mengikuti TPS dan TKA saintek. Selanjutnya, peserta yang akan memilih prodi sosum maka mengikuti TPS dan TKA sosum ya. Sedangkan peserta yang akan memilih prodi campuran saintek dan sosum maka mengikuti TPS, TKA saintek dan TKA sosum. Jadi itu kolaborasi ya teman-teman ya kalau campuran ya. Kemudian poin kelima, hasil UTBK 2021 hanya berlaku
untuk penerimaan tahun 2021 saja. Jadi semisal tahun ini saya mengikuti UTBK gitu ya. Kemudian hasilnya ya itu dicoba untuk tahun 2022 itu udah nggak bisa lagi ya teman-teman ya. Jadi ini hanya diperuntukkan untuk 1 tahun saja gitu ya. Tahun ini 2021 maka hasil UTBK-nya ya berlaku untuk tahun ini saja begitu ya teman-teman ya. Kemudian membayar biaya UTBK. Nah, ini ada biayanya juga ya, teman-teman ya. Nah, lanjut. Apa saja sih, Bu, materi UTBK yang nanti akan diujikan gitu ya? Berhubungan dengan apa gitu ya? Nah, ini ada tes potensi skolastik atau TPS ya. Mengukur kemampuan kognitif. Nah, ini. Baik. Oke, baik. Selamat datang Bapak Widodo. Iya. Izin lanjut ya Pak ya. TPS mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Ya, dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, ya. Jadi kalau teman-teman mungkin bertanya kemampuan kuantitatif itu yang gimana sih Bu gitu ya? Kemampuan kuantitatif itu yang berhubungan dengan angka-angka ya teman-teman ya. Kalau teman-teman IPA ya udah nggak kaget lah, insya Allah ya, matematika begitu. Kemudian pengetahuan dan pemahaman umum serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar matematika. Nah ini ya, jadi matematika dasar itu insya Allah lah teman-teman udah lewat semua ya ini ya. Insya Allah gitu ya, semoga dimudahkan. Pada TPS, bagian soal disajikan dalam bahasa. Jadi perpaduan, ada yang kuantitatif, yang berbasis hitung-hitungan, ada juga yang verbal, bahasa begitu ya. Kemudian tes kompetensi akademik atau TKA, mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. TKA juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes adalah pada higher order thinking skill atau HOTS. Jadi pelajaran-pelajaran yang teman-teman pahami di sekolah, yang teman-teman pelajari itu insya Allah lah sebagian besar itu masuk ya teman-teman ya. Nah ini agak ngadat sedikit ya laptopnya. Ya. Sepertinya laptopnya kelelahan. Mohon bersabar ya teman-teman ya. Ya. Bismillah. Wah. Ya. Suara saya masih terdengar jelas ini teman-teman? Masih, Bu. Oke, siap. Sabar ya. Nah, lanjut. Kelompok ujian UTBK 2021. Nah, ini ya. Jadi ada kelompok-kelompoknya, ada alokasinya waktu, sudah jelas di sana. Ujian sains dan teknologi atau sering kita sebut saintek ya. Itu apa saja kategorinya ya? Materi ujian TPS dan TKA saintek ini ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Alokasi waktu yang diberikan 195 menit ya teman-teman. Ada yang baru masuk? Ya silakan. Kemudian kelompok ujian sosial dan humaniora atau sosum. Ini apa saja Bu? Ya materi ujian TPS dan TKA sosum meliputi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Alokasi waktu yang diberikan 195 menit juga.
Kemudian kelompok ujian saintek dan sosum. Ini yang campuran ya teman-teman ya. Mungkin ada yang ingin gitu ya mencoba yang berbasis saintek dan sosum atau campuran ini. Ada materi ujian TPS dan TKA saintek dan TKA sosum. Alokasi waktu ini lebih banyak ya karena campuran gitu ya. Soal-soal yang diberikan tentu lebih banyak ketimbang dibanding saintek dan sosum. Ya, alokasi waktu yang diberikan yaitu 285 menit. Wah, macet lagi teman-teman. Ya, oke. Sabar ya. Wah, laptopnya sepertinya agak kelelahan ini. Gempor berturut-turut ya. Mohon maaf ya teman-teman, ini ada gangguan teknis. Ya, di luar prediksi kita ya. Dielus-elus dulu laptopnya. Mudah-mudahan mau lagi ya. Ya. Mohon maaf ini Bapak Widodo, ini ada sedikit gangguan teknis Pak. Laptopnya agak sedikit ngadat. Ya, lanjut tuh. Ya, lanjut. Ya. Ya. Nah, mungkin teman-teman sambil menunggu ini laptopnya berjalan kembali ya. PowerPoint-nya berjalan kembali sambil saya refresh. Silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya ya. Saya beri kesempatan di awal ini ya. Sambil menunggu laptop kita kembali normal dan sembari mengisi kekosongan. Silakan teman-teman. Monggo. Silakan dibuka videonya, kemudian sebutkan nama dan asal kelas. Ya, apakah IPA 4 atau IPA 5 begitu. Yuk, silakan teman-teman. Muhammad Saya, Ikram Bu. mau bertanya ya? Oh iya. Baik. Dengan siapa? Di mana? Ya, silakan ini. Sebutkan nama. Saya, Bu. Suci Damayanti ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Saya Suci. Siti Damayanti dari kelas 12 IPA 5. Saya Baik. ingin bertanya, Bu. Silakan, Tadi silakan. menjelaskan tentang NISN kan, Bu? Ya, yang di betul. kartu pelajar. Nah, Betul. saya tadi baru cek kartu pelajar saya, NISN sama di rapotnya beda, Bu. Jadi yang mana yang benar, Bu? Oh iya, baik. Ya, nanti teman-teman silahkan melapor ya, melapor ke saya atau ke Tendik pihak sekolah bagi kartu pelajar yang mungkin sedikit mengalami perbedaan, ada sedikit perbedaan antara NISN yang ada di kartu pelajar tersebut dengan rapot yang asli, begitu ya. Jadi nanti kami akan sinkronkan ya, pihak sekolah akan mensinkronkan lagi dengan Dapodik yang ada di sekolah begitu. Jadi tidak perlu khawatir ya. Memang bagus ya langkah yang baik ya, melapor lebih dini, lebih awal itu agar segera diatasi gitu ya, agar segera dicarikan solusi terbaik gitu ya. Kalaupun nanti misalnya Suci harus membuat kartu pelajar kembali, ya, itu biayanya sebesar 25.000 untuk pergantian ya. Misalnya kartu pelajarnya hilang atau mungkin ada kartu pelajarnya yang
tidak sengaja pernah kehujanan begitu ya, sehingga angka-angkanya udah nggak jelas gitu ya, identitasnya sudah tidak jelas. Nah itu segera melapor ke kami dan ke pihak Tendik yang ada di sekolah. Begitu ya Suci ya? Iya Bu, Jelas Suci? jelas. Terima Iya, kasih Bu. terima kasih Suci pertanyaannya. Silakan teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, monggo. Mumpung ada Bapak pengawas kita ini. Bapak Widodo. Ya, silakan teman-teman yang lain. Jika ingin bertanya, tidak perlu sungkan ya. Ada kami-kami di sini, ada saya, ada Bapak Widodo selaku pengawas, tidak perlu sungkan ya teman-teman ya. Silakan bertanya. Ya, silakan bertanya. Ya, ada yang masuk. Silakan nih, Afif Mufli. Ya. Mungkin di antara kalian atau di antara teman-teman ada yang mungkin malu-malu. Nanti boleh menjapri ya pertanyaan atau menemui saya di sekolah. Insya Allah besok saya jadwalkan ya, sudah saya jadwalkan besok hari Jumat itu jam 9 bagi teman-teman yang ingin sharing secara langsung atau face to face. Itu saya jadwalkan besok ya, hari Jumat di sekolah di ruangan BK. Monggo teman-teman yang mau bersilaturahim secara langsung ya. Silahkan. Ya, sembari menunggu ini laptop saya kembali. Ya, ini ada yang masuk lagi, Ikram. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan lagi, monggo. Silakan. Saya persilakan menyebutkan nama. Kemudian ya, ini tadi dah. Nah, ini ya teman-teman. Oh ya. 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 Oke. Ya. Kelebihan. Nah, ini ya teman-teman. Baik, alhamdulillah ini sudah kembali lagi. Ya. Nah, izin saya lanjut nggih. Kemudian lanjut ya teman-teman ya. Kemudian tahapan pendaftaran UTBK. Nah, ini ada 7 tahapan ya teman-teman yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah registrasi akun LTMPT. Ini wajib bagi semua calon pendaftar UTBK dan SBMPTN. Menggunakan NISN, NPSN, dan tanggal lahir di laman. Jadi mulai sekarang himbauan saya, perhatikan betul-betul ya, perhatikan betul-betul NISN yang ada di kartu pelajar teman-teman dan di rapot ya, itu disinkronkan, diperhatikan betul-betul. Termasuk jenis kelamin. Nah, ini kemarin ada yang japri saya, Bu, ini kok di rapot saya ini laki-laki tertulis perempuan begitu. Itu harus segera dilaporkan kalau memang kita jeli ya. Harus jeli teman-teman, harus teliti ya, dan segera dilaporkan agar kami segera tindak lanjuti untuk memperbaharui data ya. Termasuk tanggal lahir juga ini sangat urgent ya, krusial. NISN, kemarin ada yang hilang begitu. Itu harus segera diurus ya. Kemudian yang kedua, melakukan login ya, menggunakan username, email, dan password ke laman http portal ltmpt.ac.id. Oleh beberapa teman kalian ya sudah membuat akun. Ya. Kemudian yang ketiga, memilih menu verifikasi dan validasi data siswa, mengisi biodata, unggah file foto berwarna terbaru, dan verifikasi biodata. Ini yang saya sampaikan di awal tadi, sudah saya singgung di awal tadi ya, bahwasanya pengunggahan foto itu harus teman-teman ya menggunakan seragam sekolah ya. Tidak selfie-selfie, tidak ada yang acung 2 jari, 3 jari, 1 jari ya. Apapun itu.
selfie dengan kakak, adik, keluarga, teman, sahabat ya, tidak ada. Itu boleh ya, boleh di IG atau di FB pribadi kalian. Tidak pihak LTMPT mendapati foto yang kurang berkenan atau foto selfie atau foto yang dirasa kurang baik, kurang sopan, maka itu bisa menjadi bahan untuk diskualifikasi peserta gitu kan. Sayang banget ya, nilainya udah baik, udah tinggi, kita sudah berjuang selama 3 tahun cuma gara-gara hal sepele kasih atau mungkin tidak menjadi prioritas gitu kan. Sayang ya teman-teman ya, itu mohon menjadi perhatian khusus. Lalu yang keempat, memilih menu pendaftaran UTBK ya, memilih lokasi pusat UTBK PTN, jenis ujian dan sesi ujian untuk mendapatkan slip pembayaran. Jadi yang kelima ini membayar di bank teman-teman ya. Bank apa saja? Mandiri, BNI, atau Bank BTN. Menggunakan slip pembayaran harus dilakukan paling lambat 1 kali 24 jam. Tidak lewat dari itu ya teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan betul-betul. Kemudian melakukan login kembali ke laman HTTP yang sudah tertera ya. Memilih menu pendaftaran UTBK untuk mencetak kartu peserta UTBK. Yang terakhir, mengikuti UTBK sesuai dengan hari, tanggal, sesi, dan lokasi pusat UTBK PTN yang dipilih. Ini diperhatikan betul-betul ya. Hari, tanggal itu catat ya, harga mati itu. Catat di buku agenda kalian atau di HP atau di kamar ditempel yang dirasa sering kita memperhatikan ya. Itu ya teman-teman ya. Bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNPTN 2021, maka akan ditolak atau tidak diperkenankan untuk mendaftar UTBK. Mengapa teman-teman? Ya, karena ini memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain begitu ya. Nah, ini bagi teman-teman, bagi peserta tunanetra harus menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah. Insya Allah tidak ada ya di antara teman-teman ya. Kemudian catatan khusus ya, siswa MA, SMA, SMK sederajat tahun lulusan 2019, 2020 wajib membawa ijazah. Ini perlu diperhatikan. Kemudian siswa SMA, SMK sederajat ya, membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah. Nah, ini ya. Jadi kartu pelajar itu harus dibawa dan harus segera diurus jika memang ada yang hilang atau rusak gitu. Sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto berwarna terbaru yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhi cap stempel yang sah. Nah, ini teman-teman ya, lokasi UTBK 2021 di seluruh Nusantara, seluruh Indonesia ya, ada 74 pusat UTBK PTN teman-teman yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ada di Kalimantan ya, ini Kalimantan masih beberapa ya. Tapi nanti insya Allah kalau memang Kalimantan diizinkan menjadi ibu kota, bisa jadi ya, menjadi perhatian khusus ya, universitas-universitas yang ada di Kalimantan Timur khususnya bisa menjadi terbaik juga seperti universitas-universitas yang ada di Jawa ya teman-teman ya. Nah ini paling banyak memang di Jawa, Sumatera, kemudian Sulawesi. Nah, kalau di Papua, daerah-daerah sana itu masih ada beberapa saja ya teman-teman ya. Semoga kalian rezeki menempati di antara pulau-pulau ini ya, di Kalimantan, Sumatera ataupun di Jawa. Nah selanjutnya pelaksanaan UTBK SBMPTN tahun 2021. Nah, ini dia ya, teman-teman. Jadi, pelaksanaan UTBK dilaksanakan dalam 2 gelombang. Per gelombang itu 7 hari, Senin sampai Minggu atau Ahad. Jadi, gelombang 1 itu catat ya, teman-teman ya, mulai tanggal 12 April sampai 18 April. Setiap hari dilakukan 2 sesi, pagi, siang gitu.
Lalu gelombang 2 itu ada di tanggal 26 April sampai 2 Mei. Jumlah hari dan sesi ujian memperhitungkan jumlah pendaftar di pusat UTBK PTN. Beberapa wilayah pelaksanaan UTBK untuk kelompok campuran akan disesuaikan dengan waktu ibadah sholat. Nah ini ya, jangan khawatir. Jadi kalau misalnya Bu, saya ini Bu, gimana ya? Saya itu nggak tenang Bu kalau misalnya ujian tapi saya belum sholat atau mungkin menunda sholat gitu. Atau nauzubillah meninggalkan sholat gitu ya. Tenang aja teman-teman ya. Jadi waktu ujian pelaksanaan UTBK ini insya Allah akan menyesuaikan waktu daerah masing-masing ya. Misalnya kita di Kalimantan Timur, Wita ya. Jadi menyesuaikan waktu ibadahnya, waktu sholat mungkin diberi waktu jeda jam 12 sampai setengah 1 gitu. Jelas ya? Kemudian ini waktu pelaksanaan UTBK 2021. Nah, sudah terjadwal dengan baik. Semoga ini sesuai dengan planning ya, teman-teman ya. Bagi peserta UTBK kelompok ujian Saintex atau Sosum ini ada di pagi dan siang ya. Kalau kita apa nih teman-teman? WIT, WITA atau WIT teman-teman? Wita. Iya, betul. Kita WITA ya. Kalau WIT itu di daerah sana, Papua. WIB ya daerah Jawa ya, teman-teman ya. Jadi nih mulai dari pukul 7.45 kemudian sampai 11.30 itu sesi pertama pagi. Sesi siangnya, nah ini masih ada jeda waktu kan untuk ibadah. Nah, baru dimulai 1:30. Jadi jam 12 sampai ke 1:30 itu lumayan lama itu untuk kita makan siang, sholat, isoma ya. 13.30 sampai 17.15. Nah, boleh diperhatikan ya teman-teman ya jadwal-jadwalnya ya. Nah ini pelaksanaan waktu UTBK 2021 untuk peserta campuran antara Saintex dan Sosum. Nih kita WITA berarti 7.45 sampai 11.30. Lanjut lagi, nah, kalau yang ini lebih cepat ya, 12.30 sampai 14.25 karena kurun waktunya hanya sedikit ya, tidak sebanyak yang di awal tadi sehingga memulainya juga lebih awal 12.30. Nah, ini dia. Biaya UTBK 2021 berapa sih Bu biayanya Bu? Gitu ya. Jadi untuk ujian Saintex atau ujian kelompok ujian Sosum, ini peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SBMPTN sebesar Rp200.000. Nah, mulai sekarang teman-teman boleh menyicil ya, ditabung gitu ya. Oh, nggak ada uang jajan Bu, kan nggak sekolah di ini Bu, di sekolahan gitu. Kita belajarnya via daring Bu, virtual gitu. Jadi nggak dapat jatah uang jajan gitu ya. Ya nggak masalah gitu ya. Jadi saya tuh mendapati beberapa teman-teman itu ada yang ngurir, kemudian ada yang apa itu all shop ya. Kemudian ada juga yang bekerja di salah satu mungkin toko atau swalayan atau mohon maaf KFC sebut merek. Nah itu pernah saya dapatin. Lalu saya bertanya bagaimana kamu mengatur waktu antara belajar dengan bekerja sampai dari jam berapa sampai jam berapa kamu bekerja gitu ya. Ada yang dari pagi sampai sore gitu. Lalu saya bertanya, bagaimana kamu mengatur waktu dengan belajar secara daring gitu. Nah, itu kan ada jeda waktu, Bu. Pada saat istirahat, saya memanfaatkan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas itu dan kemudian mengumpul. Atau mungkin kalau misalnya jeda waktunya besok, saya bisa melakukan atau menyelesaikan tugas saya itu setelah pulang bekerja gitu. Nah, ini Masya Allah ya teman-teman ya, saya salut dengan teman-teman yang seperti ini gitu. Tetapi gitu ya, tetapi sekali lagi itu tidak meninggalkan tugas utama kita sebagai seorang pelajar ya. Tugas kita adalah belajar. Adapun misalnya kita bekerja, Bu, saya kan bekerja karena tuntutan, Bu, misalnya. Saya kan bekerja karena ini, Bu, kasihan misalnya Bapak atau Ibu saya terdampak
COVID gitu ya, terdampak pandemi ini sehingga kontrak bekerjanya sudah habis sehingga saya harus membantu adik-adik saya gitu. Ya nggak masalah selama itu ada komunikasi dan tidak mengganggu waktu belajar kita. Nah, ini teman-teman ya dipersiapkan dari sekarang gitu. Kemudian untuk kelompok ujian campuran, saintek dan sosum, peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SBMPTN sebesar Rp300.000. Jadi lebih besar yang ini ya teman-teman ya. Silakan dipersiapkan dari sekarang, dicicil sedikit-sedikit ya. Kalau ada tabungan, disisihkan sedikit. Lanjut, deskripsi SBMPTN. Nah ini ya teman-teman ya. Persyaratan peserta dan pilihan program studi. Persyaratan yang pertama adalah siswa SMA, MA, SMK sederajat lulusan tahun 2019-2020 harus sudah memiliki ijazah. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Misalnya nih, Bu saya punya sepupu Bu yang dari luar negeri gitu ya, atau punya teman, nah itu harus disetarakan ijazahnya. Kemudian yang kedua mengikuti dan memiliki nilai UTBK 2021. Yang ketiga memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran program studi. Proses studi ya maksud saya. Jadi teman-teman ya, ini kenapa kesehatan paling penting dan paling urgent ya? Karena ini sumber dari segalanya gitu ya. Mohon maaf, sepintar apapun kita ya, sejago apapun kita gitu ya. Tetapi ketika hari H kita sedang drop gitu ya, down gitu ya, kesehatan kita terganggu, maka itu sangat berpengaruh kepada proses ujian dan hasil gitu ya. Jadi mohon diperhatikan mulai sekarang kurangi yang mungkin ada kebiasaan begadang gitu, itu dikurangi ya. Kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik itu dikurangi teman-teman ya, karena begadang itu juga akan sangat berbahaya gitu ya, menaikkan darah putih kita itu luar biasa gitu ya. Jadi dikurangi gitu ya, kalau kita masih suka misalnya main HP sampai larut malam gitu ya, dikurangi karena kebiasaan yang sering kita lakukan itu akan menjadi habits, akan menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan yang baik, bangun sebelum subuh, ala Rasul ya, kalau yang umat Muslim gitu ya. Bangun sebelum subuh ala Nabi Muhammad gitu ya. Untuk apa? Supaya badan kita sehat, supaya badan kita fit gitu ya, dan minum yang cukup, kemudian vitamin, kemudian makan buah-buahan, sayur-sayuran, insya Allah itu akan mendukung gitu ya kesehatan kita gitu. Ya teman-teman ya, kesehatan ini diperhatikan. Lalu bagi peserta yang memilih program studi, bidang studi dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Selanjutnya pilihan program studi, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 prodi atau program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Ini yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, sempat saya singgung teman-teman ya. Boleh memilih 1 PTN ya di prodi, 2 prodi gitu ya. Saya mau masuk ITK Bu, mau ngambil ilmu komputer dengan teknik teknik lingkungan misalnya, ya boleh-boleh saja gitu ya, insya Allah boleh. Saya mau ngambil di Unmul Bu, ya pendidikan matematika 1 biologi murni gitu ya, boleh saja. Atau dua-duanya, atau salah satu di provinsi di luar Jawa, di luar Kalimantan maksud saya. 1 di UNES, 1 di Unmul gitu ya. Atau dua-duanya mau di Jawa atau di Sulawesi, seperti itu boleh ya. Maksimal hanya 2 program studi. Nah ini ya tahapan pendaftaran SBMPTN ya. Itu pendaftaran dilakukan bersamaan pendaftaran UTBK melalui laman portal yang sudah tertera, kemudian mengisi biodata, kecuali bagi yang sudah menjadi peserta SNPTN itu tidak perlu mengisi lagi ya. Kemudian pilihan PTN dan program studi memilih paling banyak 2 saja dalam 1 PTN atau masing-masing 1 prodi dalam 2 PTN.
mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan, termasuk portofolio bagi pendaftar yang memilih bidang seni dan olahraga. Lalu terakhir, pengumuman kelulusan hasil SBMPTN. Ya, ini yang perlu diperhatikan teman-teman ya, bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNPTN, maka tidak diperkenankan untuk mendaftar SBMPTN, gitu ya. Karena ini berperi keadilan ya, jadi sama-sama merasakan gitu ya, memberi kesempatan kepada yang lain. Lanjut, jadwal UTBK SBMPTN 2021 ini boleh diperhatikan teman-teman ya. Registrasi akun mulai 7 Februari sampai 12 Maret. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN 15 Maret sampai 1 April. Pelaksanaan UTBK 2 gelombang, itu ada gelombang 1 dan gelombang 2, masing-masing sudah ada tanggalnya. Pengumuman hasil seleksi SBMPTN pukul 15. Nah, ini catat tanggal mainnya teman-teman ya. Tanggal 14 Juni 2021. Lanjut ya. Peserta pelamar beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah. Nah, ini spesial ya. Jadi teman-teman ya, mungkin buat teman-teman yang ada sedikit keterbatasan ekonomi, ini ada gitu ya, ada program gitu ya. Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar ya, kuliah. Informasi detail dapat dilihat pada website Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Nih ada websitenya ya. Jadi semua diberi kesempatan ya teman-teman ya, yang berprestasi, kemudian mungkin keterbatasan ekonomi gitu ya, itu semua diberikan kesempatan. Alhamdulillah. Rangkuman jadwal SNPTN, UTBK, dan SBMPTN. Nah ini ya, semua yang sudah saya paparkan tadi, ini dirangkum menjadi satu ya. Boleh di screenshot teman-teman ya, boleh di SS supaya tidak lupa ya. Catat semua tanggal mainnya. Nah ini ya, jadi lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT itu bertempatkan di Jakarta ya, di Senayan ya teman-teman ya. Tuh. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung agenda kita. Baik. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian teman-teman ya, dan atas partisipasinya. Silahkan untuk sesi tanya jawab, Ibu persilakan, monggo. Masih ada waktu. Sudah pukul berapa ini? Iya, 11.41 ya. Silakan teman-teman. Ya, masih stay nih ya. Angkat jempolnya dong. Angkat jempolnya dan berikan senyuman yang terbaik. Ya, videonya boleh dibuka ya. Sekali lagi bahwa memperlihatkan wajah kita atau membuka video itu adalah salah satu adab dalam menuntut ilmu secara virtual. Ya, Ibu misalnya udah keluar-keluar di sini ya, sampai berbusa-busa gitu ya, panjang kali lebar dari A sampai Z. Ternyata misalnya mohon maaf ada yang ketiduran gitu ya, atau mungkin ada yang guring-guring, tau lah guring-guring, tahu nggak guring-guring? Bukan guling-guling ya, guring-guring alias baring-baring. Atau mungkin ada yang lagi makan gitu ya, cemilan, nyemil gitu ya. Ya sebaiknya kita fokus dulu teman-teman ya. Silakan, monggo teman-teman. Tadi sudah diawali oleh Suci. Silakan teman-teman yang lain bila ada pertanyaan ya. Tuh ada Musdalifah, ada Suci, ada Tiara, ada Alfat, ya. Ada Mizela, semuanya sehat ya semuanya ya. Berikan senyumnya yang terbaik dong. Ada Nia, kangen ya semuanya sama teman-teman ya. Kangen ketemu langsung, kangen ketemu di kelas gitu ya. Kangen ada yang main ke BK gitu ya, ngadem. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya teman-teman ya. Oh, Nadila. Nadila apa kabar Nadila?
Oke, ada Ranti, Ayu Nur Fadila. Wah, semuanya ini antusias ya dalam menuntut ilmu. Baik teman-teman, silahkan. Nah ini, oke. Wah, ada yang memberikan simbol senyum tuh sama Ibu. Ya, terima kasih ya. Wah, ini masih banyak nih yang belum membuka audionya, video. Silahkan, Ibu mau lihat nih. Apakah kalian ini semakin makmur di rumah? Wah, ada yang rambutnya keren banget tuh. Wah. Atau rambutnya udah ada yang sampai sedagu. Ya, ya. Biasanya itu kalau yang Ikhwan, yang laki-laki, yang boy, ketemu sama ibu tuh di sekolah udah pada kucing-kucingan tuh. Halo boy, gitu dari jauh udah ibu sapa ya. Apa kabar boy, gitu ya. Ada yang merasa rambutnya sudah sampai sekuping udah pada ini nih, sembunyi. Di balik temennya ya. Ini apa kabar ini ya? Oh Zaki, Zaki apa kabar? Zaki, Rifki ya, Anissa Marcella. Sehat semuanya ya. Silakan, ada pertanyaan monggo silakan. Mumpung masih ada Bapak Widodo loh, teman-teman sebagai pengawas. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Mumpung gratis teman-teman ya, gratis nggak pakai bayar. Kuotanya silakan ya. Tadi sudah diawali oleh Suci. Atau sudah sangat jelas ini apa yang sudah Ibu paparkan? Gimana? Satu suara. Suci gimana? Sudah sangat jelas kah pemaparan yang Ibu sampaikan tadi? Sudah, Bu. Waduh, singkat padat jelas ya. Mungkin ada yang malu-malu kucing kali ya bertanya di sini ya. Oh, gitu ya. Atau belum sudah pada mandi semuanya kan ini ya? Udah ceria semua ya? Iya, cantik-cantik, ganteng-ganteng semua ya. Persiapkan semuanya sudah mau masuk perguruan tinggi ya. Insya Allah semoga bisa meraih yang terbaik ya. Meraih yang sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Kalaupun di luar ekspektasi, di luar harapan atau impian kita, tetap berpikir positif ya. Positive thinking, bahwasanya itulah yang terbaik untuk diriku gitu ya, untuk masa depanku dan untuk keluargaku serta untuk kehidupan saya mendatang gitu ya. Insya Allah tidak ada yang dirugikan insya Allah ya. Semua ilmu itu Ibu yakini baik ya. Semua ilmu itu baik dan tentu nanti ketika kita sudah lulus pasti akan sangat bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Masyarakat di sekeliling kita gitu sudah menantikan kita nanti. Baik teman-teman, masih saya buka sesi tanya jawab, silahkan. Ibu mau nanya. Ya, sebutkan nama dan asal kelas, kemudian tampakkan wajahnya ya. Silakan. Siapa ini? Dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Saya Ananda Fania. Ananda Fania dari kelas 12 MIPA 4. Ibu saya menanya. Oke, silahkan. Terakhir pendaftaran yang LTMPT. Itu terakhir kapan ya, Bu? Atau di akhir bulan terakhir pengisian? Oh ya, tadi untuk yang pembuatan akun ya, Ananda Fania ya? Pembuatan akun itu. Iya, betul. Tadi sudah Ibu paparkan ya dengan sangat gamblang bahwa pembuatan akun itu sudah dimulai sejak tanggal 4 ya. Tanggal 4 Januari itu sudah mulai. Jadi beberapa teman kalian itu sudah ada yang memulai ya, ada yang sudah buat akun secara mandiri ya. Itu baik ya, bagus gitu ya. Nanti kalau memang ada kendala silahkan ditanyakan kepada kami. Batas waktunya kapan ya? Januari sampai 8 Februari ya. Tadi itu kalau Ibu tidak salah yang Ibu paparkan tadi ya.
4 Januari sampai 8 Februari. Ya, jadi jeda waktunya itu lumayan ya, 1 bulan. Tetapi jangan berleha-leha ya. Mentang-mentang masih lama ini, masih 1 bulan lagi jeda waktunya. Jangan berpikir seperti itu ya. Lebih baik kita mengawali atau menyelesaikan apa yang bisa kita lakukan sekarang, itu lebih baik. Mengapa? Karena kita mengantisipasi ya segala sesuatu atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya jaringan internet yang bermasalah atau sistem. Nah, ini kalau sudah berbicara sistem ya, sistem dari pusat, itu kita nggak bisa main-main teman-teman ya, nggak bisa menyepelekan atau nggak bisa menomorduakan gitu ya. Kalau udah sistem misalnya bermasalah dari pusat ya, kita mohon maaf ya teman-teman. Halo, masih mendengar suara saya? Masih? Angkat jempolnya kalau masih mendengar suara saya. Baik. Ya, mohon maaf ya, tadi ada gangguan internet. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman? Masih ada pertanyaan lagi? Tadi Ananda Fania sudah jelas ya? Sudah jelas ya waktunya? Ya, siap. Nanti file yang saya sampaikan ini, insya Allah kan sudah saya share di grup ya beberapa waktu yang lalu. Boleh dibuka-buka lagi, boleh dibaca-baca lagi. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan kembali. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik. Ada lagi pertanyaan terakhir teman-teman? Ada lagi? Bu. Oke, Anissa Marcella, silakan. Gimana? Itu Bu, coba Ibu jelasin lagi yang tentang pemilihan program studi sama PTN-nya. Oh iya, baik. Tadi sudah cukup menyimak ya teman-teman ya. Mungkin boleh Ibu ulas sedikit ya. Jadi gini, misalnya kita ini kan di SMA 1 ya, SMA 1 Bontang kan berada di Kota Bontang ya, di Kalimantan Timur. Nah, universitas mana yang ada di Kalimantan Timur? Ya, di antaranya Universitas Mula Warman, Unmul di Samarinda. Kemudian ada IAIN di Samarinda Seberang, itu yang negeri-negeri ya. Ada ITK di Balikpapan, ya kan? Nah, Bu, saya ini misalnya ingin mendaftar di Kalimantan saja, karena orang tua saya khawatir kalau saya jauh atau tidak bisa jauh dengan saya, atau saya yang kebalikannya tidak bisa jauh dari orang tua gitu ya, maunya di Kalimantan aja. Maka ya Anissa Marcella mana? Ya tadi yang bertanya ya tetap stay ya karena dirimu yang bertanya kan. Jadi ketika misalnya Anissa Marcella ingin masuk kedokteran di Unmul, ngambil ya misalnya kedokteran Amin gitu ya.
Terus yang satunya saya pengen ngambil pendidikan kimia, Bu, di Unmul juga. Itu boleh ngambil 2 program studi, 2 maksimal ya. Jadi maksimal 2 sayang gitu ya. 2 program studi yang berbeda di universitas yang sama dan dari asal kota yang sama dari sekolah kita. Karena Unmul kan di Kalimantan Timur, sama dengan kita kan, di Bontang ini ya, Semansa di Bontang, Universitas Mula Warman juga di Kalimantan Timur. Jadi boleh memilih 2. Nah, pertanyaannya, Bu, saya diberi kesempatan untuk orang tua saya memilih, diberi kebebasan maksudnya, boleh di luar Jawa. Boleh juga seperti itu, gitu ya. 1 di Unmul, ngambil pendidikan kimia. Terus 1 saya mau ngambil perawat di Undip. Boleh-boleh saja begitu ya. Karena maksimal kan 2 universitas. Jadi kalau mau 2, 1 di Kalimantan, 1 di Jawa, itu minimal 1 di Kalimantan 1, di luar Kalimantan atau di Jawa Sulawesi juga 1. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, angkat jempolnya kalau sudah paham. Bisa, Bu. Sip. Nah, terus, Bu, saya maunya nggak mau di Kalimantan. Gengsi, Bu. Ada yang seperti itu misalnya. Enggak ya, semua universitas tuh sama gitu ya. Tapi kalau mungkin misalnya teman-teman mau cari pengalaman yang berbeda, cari ilmu yang mungkin lebih menantang, cari tantangan yang luar biasa di Pulau Jawa sana atau di Sulawesi, jauh dari orang tua, jauh di rantau, itu kan tantangannya lebih luar biasa ya. Bu, saya maunya dua-duanya di sana, prodinya boleh gitu ya. Saya mau di Unhas, nah di Sulawesi. Ngambil satunya ilmu hukum, satunya HI, hubungan internasional, itu boleh seperti itu ya. Dengan ketentuan maksimal 2 program studi atau 2 prodi maksimal. Atau di Jawa dua-duanya, di UGM ya. Saya mau ngambil kedokteran hewan, satunya ngambil teknik sipil gitu ya. Boleh asalkan 1 universitas dan pilihannya juga berbeda program studi maksimal 2. Sampai di sini bisa dipahami Anissa Marcella? Atau masih bingung? Enggak, Bu. Tahu saya kalau misalnya 2 PTN, satunya itu harus ada di Kalimantan. Tadi kan Ibu bilang boleh di Unhas dua-duanya. Nah, Makanya itu saya kalau bingung. ya betul. Misalnya Anissa ini pengen 1 di Kalimantan, 1 di Jawa, artinya pasrah sama Allah. Mau saya nanti diloloskan di Kalimantan atau di Jawa terserah. Artinya orang tua tidak memberi batasan. Ya tidak masalah. Tetapi ada nih teman kalian kemarin yang bertanya, Bu, saya nggak mau di Kalimantan gitu ya. Saya maunya itu di Jawa atau di Sulawesi aja. Ya boleh-boleh aja kalau misalnya di Sulawesi aja gitu prodinya ambil 2 program studi yang berbeda dengan catatan itu tadi maksimal 2 saja. Begitu. Sekarang Ibu tanya, Anissa Marcella mau masuk di mana? Pengennya, cita-citanya. Brawijaya, Bu. Woi, amin di UB ya. Terus pilihannya apakah di sana saja atau mau 1 di Kalimantan? Di sana aja. Nah, berarti ya di sana aja yang diambil gitu. Brawijaya aja yang diambil. Terus Berarti boleh Brawijaya, terus 2 prodi, 1 PTN, 2 prodi. insya Allah boleh ya. Sejauh pemahaman kami ya, sejauh pemahaman Ibu boleh asalkan 1 universitas dan itu di pulau sana di Jawa begitu ya. Kecuali misalnya Anissa, ya udah deh saya nggak apa-apa di Kalimantan 1, nanti terserah aja Allah mau menakdirkan saya di mana gitu ya. Mau di Kalimantan 1 atau di Jawa 1, ya udah deh saya istikharah aja yang mana yang terbaik menurut Allah. Itu sah-sah aja gitu. Sampai di sini bisa dipahami, Sela? Bisa, Bu. Ya, jelas ya, angkat jempolnya kalau udah jelas.
Sip. Nanti kalau memang ada perubahan peraturan atau memang ada hal-hal yang tidak sesuai atau ada perubahan, nanti insya Allah Ibu sampaikan di grup pasti ya, insya Allah. Siap ya? Sip? Sip ya? Oke, terima kasih Anissa Marcella pertanyaannya. Silakan, ada lagi? Jika ada pertanyaan lagi, sekarang sudah menunjukkan pukul 11.58. Ntar lagi udah jam 12 ya. Silakan teman-teman. Nah, ini udah dari kubu yang perempuan atau kubu yang cewek udah semua ya. Dari yang kubu pria atau laki-laki ada perwakilan nggak nih? Ayo, jangan mau kalah sama yang kubu perempuan. Silakan. Masih on ya di sana ya. Nah, jangan sampai ada yang ketiduran ini atau sengaja tidur. Itu sangat tidak sopan namanya. Ya. Baik teman-teman, ada lagi? Sudah 3 pertanyaan tadi ya. Baik. Apabila tidak ada, mungkin Bapak Widodo boleh menambahkan barangkali atau dicukupkan Bapak? Ya. Halo Bapak Widodo. Ya, teman-teman. Karena sudah pukul 11.59 ya. Baik, ada lagi tidak? Pertanyaan terakhir, the last. Ya, oh, si Maizela udah geleng-geleng. Baik, jika tidak ada, maka kita cukupkan ya teman-teman ya. Semoga tidak puas dengan penyampaian saya ya. Kenapa tidak puas ya? Karena supaya kalian semakin semangat ya. Semakin termotivasi untuk mencari kebenaran, mencari informasi-informasi dan terus menggali info-info terupdate, terkini ya dan terpercaya tentunya ya. Sekali lagi terima kasih atas semua partisipasi teman-teman pada kesempatan hari ini ya yang sudah hadir, menyempatkan waktunya ya di sela-sela mungkin kesibukan kita masing-masing ya. Terima kasih atas perhatiannya. Segala kelebihan datang dari Allah SWT dan kekurangan atau kekhilafan semata-mata datang dari Ibu pribadi. Ibu mohon maaf kepada kalian semua, kepada teman-teman semua dan mohon ampun kepada Allah SWT ya. Baik, silakan nanti kalau misalnya ada pertanyaan di luar ini silakan ya. Bisa via Japri atau menemui Ibu ya, janjian langsung besok hari Jumat silahkan ya. Terima kasih teman-teman ya. Kita mungkin bisa berfoto dulu ya. Berikan senyum terbaik ya. Ayo dibuka semua videonya. Ayo dibuka Ananda Fania, Vini, Siti Nurhalisa, Musdalifah, Dian Fitriana, Rizky, Herianto, Zaki, Arobi, Ika, Devina, semua dibuka. Ayo dibuka, ayo ya. Iyo, dibuka semuanya. Baik. Ayo, belum tampak semua nih. Yuk, yang rapi-rapi, yang cantik-cantik. Ya, Siti Nurhalisa belum. Dian. Siapa? Rizky Muhammad siapa tuh? Ika Fatima, Zaki, Devina, Fiona, Asma, Herianto. Ayo, semuanya dibuka. Ayo, ayo. Kemon. Biar